Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi 1998 sampai sekarang. Kami akan menjelaskan bagian B yang berjudul perkembangan politik dan ekonomi. Saya sendiri sebagai Abdul Rahmanullah. Saya sendiri Muhammad Rifai Pala. Saya sendiri Franky Lutom. Saya Muhammad Zakir Gopur. Saya Steven Andreas Silaban. Dan kami akan menjelaskannya. Oke, terima kasih. Masa akhir Orde Baru terjadi pada periode 1997 sampai 1998. Ditandai dengan krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan gelombang protes besar-besaran yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Berikut beberapa faktor utama yang menyebabkan kejatuhan Orde Baru. Pertama, krisis ekonomi pada 1997 sampai 1998. Kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang bisa disebut KKN. Ketiga, gerakan mahasiswa dan demokrasi massal. 4. Ketidakstabilan politik. 5. Lengsernya Soeharto. Masa akhir Orde Baru penuh dengan gejolak sosial dan politik yang mengubah lanskap pemerintahan Indonesia, membuka jalan bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat yang lebih luas di era reformasi. Masa pemerintahan B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 berlangsung dalam situasi transisi dari Orde Baru ke reformasi. Meskipun singkat, kepemimpinannya membawa perubahan besar dan politik ekonomi Indonesia. Perkembangan politiknya yaitu 1. Demokratisasi dan kebebasan pers, menghapus pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang ketat di era Orde Baru. 2. Pemilu yang lebih demokrasi, melaksanakan pemilu bebas pertama pasca Orde Baru pada tanggal 7 Juni 1999. 3. Referendum Timur Timur pada tahun 1999. Menyelenggarakan referendum pada 30 Agustus 1999 menghasilkan keputusan Timur Timur merdeka dari Indonesia. Perkembangan ekonomi. 1. Pemilihan ekonomi pasca krisis pada tahun 1998. 2. Restrukturisasi perbankan. 3. Privatisasi BUMN dan reformasi ekonomi. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal juga sebagai Gus Dur berlangsung dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Pemerintahannya ini diwarnai dengan reformasi politik, upaya memperkuat demokrasi, serta konflik dengan DPR dan militer yang berujung pada pemakzulannya. Perkembangan politik yang terjadi selama pemerintahan Gus Dur, yang pertama, demokratisasi dan kebebasan berpendapat. Melanjutkan kebijakan B.J. Habibie dalam memperluas kebebasan pers dan berekspresi. Yang kedua, penghapusan fungsi ABRI. Melanjutkan pemisahan TNI dan Polri serta mengurangi peran militer dalam pemerintahan. Yang ketiga, rekonsiliasi dengan kelompok separatis. Mengusulkan dialog damai dengan gerakan Aceh Merdeka melalui kebijakan Aceh sebagai daerah istimewanya. Perkembangan ekonomi selama masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, pemulihan ekonomi pasca krisis, melanjutkan reformasi ekonomi yang dimulai oleh B.J. Habibie, berusaha menarik kembali investasi asing ke Indonesia. Yang kedua, pemberantasan korupsi, berusaha membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, reformasi BUMN, mulai menata kembali BUMN agar lebih efisien dan tidak menjadi sarang korupsi. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004. Presiden Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden kelima Indonesia dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Kepemimpinannya berfokus pada stabilitas politik, pemulihan ekonomi pasca krisis, dan penanganan konflik di beberapa daerah. 1. Perkembangan politik, stabilitas politik dan demokrasi, penanganan konflik separatis, pemberantasan terorisme. 2. Perkembangan ekonomi, pemulihan ekonomi pasca krisis,
investasi dan utang luar negeri, kejahatan sosial. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden ke-6 Indonesia selama 2 periode. 1. Periode pertama 2004 sampai 2009. Periode kedua tahun 2009 sampai 2014. Pemerintahannya fokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas politik, demokratisasi, serta penanganan bencana alam dan terorisme. 1. Perkembangan politik, demokratisasi dan stabilitas politik, penanganan konflik Aceh, pemberantasan terorisme. 2. Perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi stabil, program pro rakyat, infrastruktur dan investasi. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 sampai 2024. Joko Widodo menjabat sebagai Presiden ke-7 Indonesia selama 2 periode. 1 periode pertama pada tahun 2014 sampai 2019. Periode 2 2019 sampai 2024. Pemerintahannya fokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, ada juga tantangan seperti pandemi Covid, polarisasi politik, dan kontroversi beberapa kebijakan, yaitu 1. Pada bidang politik, A. Demokrasi dan stabilitas politik. Pemilu 2019 berlangsung dengan tensi politik tinggi, terutama dengan rivalitas Jokowi versus Prabowo. B. Revisi UU KPK dan pemberantas korupsi. C. Hubungan dengan parlemen dan oposisi. 2. Di bidang ekonomi ada pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dibangun jalan Trans Jawa, Trans Sumatera hingga Tol Laut untuk memperlancar distribusi barang. B. Omnibus Law dan investasi, mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law untuk mendorong investasi dan penggunaan bisnis. C. Program sosial dan kesejahteraan masyarakat, yaitu Kartu Indonesia Pintar atau C. Sekian hasil penjelasan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.